Sekian Pak. Hari Siap. ini saya ada tugas wawancara yang bertema berwirausaha. Yang pertama, apa motivasi utama Anda untuk memulai bisnis sendiri? Kalau untuk motivasi saya sangat bermotivasi kalau kita usaha sendiri itu uangnya makin banyak. Jadi kita kalau bekerja gaji kita udah ditaker sama pekerja, sama orang yang bekerja. Sedangkan kalau kita usaha atau memulai usaha itu pendapatan kita tidak terbatas gitu. Yang kedua, apa jenis usaha yang paling menarik bagi Anda dan mengapa? Kalau saya itu bergerak di bidang general supplier. Jadi barang-barang terutama di bidang teknik itu penjualan saya. Yang ketiga, apa saja keterampilan yang Anda miliki yang akan membantu Anda sukses dalam berwirausaha? Kalau di dalam bisnis itu yang pertama itu adalah komunikasi. Kita harus komunikasi, memiliki komunikasi yang baik. Terus kedua, kita harus mempunyai hubungan dengan supplier atau berhubungan dengan pabrik gitu, terutama yang punya barang-barang. Jadi kita bisa ngambil barang-barang dulu, nanti bayarnya tempo ke mereka, seperti itu. Yang keempat, bagaimana Anda akan mengembangkan ide bisnis yang inovatif? Kalau untuk pengembangan bisnis yang inovatif, terutama di bidang marketing ya, kita harus lebih banyak menggunakan media sosial, karena media sosial itu kan jangkauannya luas. Jadi ya lebih baik kita untuk marketing kita menggunakan media sosial. Yang kelima, bagaimana Anda akan mengembangkan bisnis Anda? Kalau untuk mengembangkan bisnis itu banyak hal yang harus kita lakukan. Yang pertama mungkin kita harus terus berinovasi di bidang produk yang kita jual agar market kita juga semakin dikenal oleh customer. Yang keenam, bagaimana cara Anda menyusun rencana untuk bisnis Anda? Pertanyaan susah juga. Apa tadi pertanyaannya? Mengembang. Bagaimana cara Anda menyusun rencana untuk bisnis Anda? Kalau rencana untuk bisnis, kita harus memulainya dari banyak hal. Pertama, mungkin kita harus lebih mencari konsumen yang banyak, terus lebih belajar untuk berinovasi untuk produk yang akan kita jual. Terus juga kita harus mendalami produk-produk yang lebih maju dari produk yang kita jual, agar kita juga bisa mencontoh produk-produk orang lain dan kita juga bisa menirunya. Selanjutnya, bagaimana Anda akan mencari modal awal untuk bisnis Anda? Kalau untuk modal, pertama itu adalah kepercayaan. Kedua adalah modal berupa uang, gitu. Ya, yang pertama itu adalah kepercayaan. Kita kalau misalkan dipercaya oleh orang, maka kita harus jaga dengan benar. Terus kedua itu biasanya berupa duit atau uang. Nah itu yang nanti akan mendukung bisnis kita.
Selanjutnya, bagaimana cara mengelola keuangan bisnis Anda? Untuk cara mengelola keuangan ya tetap keuntungan kita harus simpan, jangan kita hambur-hamburkan. Nah, nanti kita putar lagi untuk modal selanjutnya. Bagaimana Anda akan memasarkan produk Anda? Kita banyak hal yang akan kita lakukan. Yang pertama mungkin kita masarin ke teman-teman terdekat atau kenalan-kenalan kita. Terus kedua melalui media sosial, melalui Facebook, melalui Shopee, seperti itu. Selanjutnya, bagaimana Anda akan membangun tim yang bagus dalam usaha? Untuk membangun tim dalam usaha, yang pertama itu adalah kita di marketing. Kalau marketingnya bagus, penjualannya bagus, otomatis nanti juga langganan-langganan kita juga akan banyak. Seperti itu. Selanjutnya, bagaimana Anda akan menghadapi tantangan dari usaha Anda? Kalau untuk menghadapi tantangan dalam usaha, pasti banyak hal yang akan kita alami. Pertama adalah pesaing-pesaing kita, makanya kita harus memberikan pelayanan yang terbaik bagi customer kita. Bagaimana supaya customer itu puas dengan apa yang kita telah berikan ke mereka. Selanjutnya, bagaimana Anda akan mengukur kesuksesan Anda di bisnis Anda? Kalau untuk mengukur kesuksesan dalam bisnis, kita bisa melihatnya sejauh mana produk kita itu terima oleh customer kita, dan mereka merasa senang, merasa puas dengan produk yang telah kita berikan ke mereka. Nah, itu adalah kesuksesan yang paling saya banggakan ketika saya menjual produk saya. Bagaimana Anda akan mengembangkan bisnis Anda dalam jangka panjang? Kalau untuk jangka panjang, kita tetap harus menjaga customer dengan baik agar customer itu merasa puas dengan pelayanan kita. Selanjutnya, bagaimana Anda akan menyeimbangkan kehidupan pribadi dan profesional sebagai seorang pengusaha? Jadi kehidupan pribadi kita tetap harus baik kepada keluarga, kepada orang tua. Nah, baru pasti bisnis kita juga akan berjalan dengan baik ketika kita memberikan yang terbaik juga bagi orang tua kita. Selanjutnya, apa saja sumber daya atau dukungan yang Anda butuhkan untuk memulai bisnis Anda? Yang pertama adalah kemampuan kita, skill kita dalam kita berkomunikasi ke orang lain. Kedua, kita harus menguasai produk yang kita jual. Lalu kita yang ketiga, kita marketing atau pemasaran. Bagaimana kita harus memasarkan produk kepada orang yang tepat, kepada customer yang tepat. Selanjutnya, bagaimana Anda akan membangun jaringan yang kuat dengan pengusaha lain? Nah, untuk membangun dengan jaringan kita harus mengikuti segala kegiatan yang ada di bidang yang kita geluti. Misalkan kalau ada pameran, misalkan kita bisa ikuti di setiap pameran, kita ikuti gitu kan. Nanti kan di sana kita dapat ketemu supplier, bisnis yang lain gitu kan. Lalu kita bisa berkomunikasi ke mereka, terus kita bisa membangun relasi yang baik dengan mereka. Selanjutnya, bagaimana Anda akan beradaptasi dengan perubahan pasar dan tren bisnis? Nah, sekarang ini kan untuk perkembangan bisnis itu kan sangat cepat sekali. Jadi kan ada yang secara manual dalam arti kita beli, mereka beli, customer beli, kita menjual. Nah, sekarang kan lebih praktis. Jadi kita bisa
iklanin produk kita melalui Shopee, melalui Tokopedia, melalui Facebook gitu. Jadi lebih cepat pengembangan bisnis kita melalui sosial media. Selanjutnya, bagaimana Anda akan memanfaatkan teknologi untuk mengembangkan bisnis Anda? Nah, seperti yang tadi saya bilang, kalau misalkan sekarang ini teknologi juga begitu cepat berkembang, kita kan bisa menggunakan media sosial untuk memasarkan atau memperkenalkan produk kita ke customer. Selanjutnya, bagaimana Anda akan memberikan dampak positif bagi masyarakat melalui bisnis Anda? Nah, kalau untuk dampaknya untuk masyarakat, jadi kita bisa memberikan pelatihan-pelatihan ke masyarakat yang mungkin mereka yang ingin maju di bidang yang kita geluti, yang kita kita usahakan, agar mereka juga bisa belajar dari kita itu melalui pelatihan-pelatihan. Nah, nanti mereka bisa kita kirim ke daerah-daerah untuk memberikan training juga ke customer, terutama di daerah-daerah, untuk kemajuan perusahaan-perusahaan yang membutuhkan produk kita. Yang terakhir, apa saran yang akan Anda berikan kepada seseorang yang ingin memulai bisnis sendiri? Yang pertama, kita harus terutama di bidang bisnis, kita harus membangun relasi yang baik kepada orang lain, kepada customer, terus juga harus belajar dengan baik, terutama produk yang kita ada ini kan di bidang teknik, jadi kita harus juga bisa belajar menguasai di bidang-bidang yang kita mau jual, terutama di bidang teknik. Makanya pertama itu harus belajar dengan baik. Oke, terima kasih Pak jawabannya. Ya. Siang. Selamat siang. Siang.